Kehidupan orang yang beriman itu berada di antara dua titik, syukur dan sabar. Ajaban li amril mu'min, inna amrahu kulluhu fi khair. Sangatlah menakjubkan kehidupan orang yang beriman itu, karena keadaan dalam kehidupannya senantiasa berada dalam kebaikan. Idza asabathu as-sarra'u syakar. Ketika Allah anugerahkan kenikmatan untuknya berupa ketenangan, kenyamanan, kedamaian dalam hatinya, maka ia bersegera bersyukur kepada Allah. Wa idza asabathu ad-dharra sabar. Adapun ketika Allah membalikkan keadaan itu menjadi hal yang membuat dirinya tidak lagi nyaman dengan berbagai kondisi penderitaan dan musibah, maka ia bersabar. Itulah sesungguhnya kehidupan orang yang beriman. Pada saat ini ada hal yang bisa kita syukuri, yaitu begitu agungnya nikmat kemerdekaan yang kita rasakan saat ini. Nikmat kemerdekaan ini adalah hal yang besar bagi kita semuanya. Dengannya kita bisa menjalankan ibadah 5 waktu, sholat di masjid tanpa ada penghalang. Kita bisa menunaikan ibadah puasa tanpa ada rintangan, tanpa ada paksaan untuk meninggalkan ibadah-ibadah itu. Karena sesungguhnya hakikat dari makna kemerdekaan itu sendiri adalah kemerdekaan dari berbagai belenggu yang menghalangi seseorang untuk menuju jalan yang diridhai oleh Allah, jalan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya kita perlu mensyukuri nikmat kemerdekaan itu dengan tulus ikhlas di dalam hati kita. Kemudian kita ucapkan melalui kalimat lisan, alhamdulillahirabbil alamin, segala puji bagi Allah, dan barulah kita realisasikan kalimat alhamdulillah itu dalam bentuk muamalah yang baik dengan Rabb semesta alam melalui ketakwaan dan juga dengan berbagai muamalah yang baik terhadap sesama. Janganlah kita menjadi seperti orang dari kaum Bani Israel yang Allah murkai. Allah memberikan kemerdekaan bagi mereka dari penjajahan, kezaliman Raja Fir'aun dan para pengikutnya, dengan mengutus Musa dan Harun alaihi wassalam, yang kemudian mereka bisa terlepas dari kezaliman raja yang bengis, yaitu Fir'aun. Setelah mendapatkan kemerdekaan itu, mereka bukan justru kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, namun justru menjauh dan berpaling dari Allah Subhanahu wa ta'ala dengan melakukan kemaksiatan demi kemaksiatan, dosa demi dosa, hingga melakukan dosa yang paling hina di muka bumi ini, yaitu kesyirikan. Mereka menyembah patung anak sapi. Oleh karenanya mereka mendapatkan murka dari Allah di dunia dan di akhirat. Kita selaku kaum muslimin di negeri yang tercinta ini, pantaslah kita mensyukuri nikmat kemerdekaan ini, tentunya dengan melakukan hal-hal kebaikan yang bernilai ibadah, bukan menodai kemerdekaan itu dengan melakukan berbagai kemaksiatan, terlebih lagi dengan perbuatan-perbuatan dosa-dosa besar seperti mempersembahkan sesaji-sesaji di jalanan, di kampung-kampung, di desa-desa, yang tentu ini adalah bentuk penyelewangan terhadap akidah dan melanggar
syariat Allah Subhanahu wa taala. Semoga Allah menjadikan kita orang-orang yang pandai bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala sehingga menjadi hamba-hambanya yang mulia dan berhak mendapati surga Firdaus di hari kelak nanti.